Mu Chen melihat karakter kuno pada gulungan naga dan segera menelan ludahnya. Meskipun dia tidak tahu apa jenis seni spiritual tingkat dewa seni naga mengangkasa ini, tidak mungkin sesuatu yang dimiliki oleh ahli Shizun menjadi hal yang biasa. Seni naga mengangkasa ini diperoleh secara kebetulan dan dalam bentuk yang tidak lengkap. Aku kemudian berhasil mempelajarinya. Meskipun tidak lengkap, seni naga mengangkasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Shizun naga putih tersenyum tipis sembari membelai gulungan naga dengan lembut, kemudian menyerahkannya kepada Mu Chen. Karena seni spiritual ini tidak lengkap, aku tidak memberinya peringkat. Tapi saat itu, ketika aku dikepung oleh 3 ahli Shizun, aku mengandalkan seni naga mengangkasa ini untuk mundur tanpa terluka. Hati Mu Chen sedikit terkejut, dan kejutan itu tak bisa ia sembunyikan saat melintas di matanya. Bagaimanakah adegan ketika 3 ahli tingkat Shizun bertarung bersama? Dia belum memiliki konsep yang jelas tentang hal tersebut, namun pastilah itu merupakan pertarungan yang sengit. Meski begitu, mengingat Shizun naga putih dapat mundur tanpa cedera, dia dapat menyimpulkan betapa kuatnya seni naga mengangkasa tersebut. Tepatnya, seni naga mengangkasa ini harusnya seni gerakan spiritual tingkat dewa. Meskipun mungkin tidak memberi kamu kemampuan ofensif yang kuat, itu cukup untuk melindungi hidupmu. Mu Chen ringan mengangguk saat matanya dipenuhi dengan sukacita. Kartu truf saat ini yang dia miliki terlalu sedikit. Meskipun kekuatan 4 Dewa Rasi Suci tidak dapat diprediksi, ia masih belum sepenuhnya memahaminya, dan kurang dalam seni gerakan spiritual. Dan pada titik ini, itu bisa dilihat dari pertarungannya dengan penatua berjubah abu-abu saat itu. Seni gerakan spiritual yang terakhir jauh lebih kuat dibandingkan dengan miliknya, dan memaksanya ke keadaan yang agak menyesal. Tapi sekarang, seni spiritual gerakan tingkat dewa yang kuat ini datang tepat pada waktunya untuk mengatasi titik lemah Mu Chen. Ketika Shizun naga putih melihat Mu Chen menerima gulungan itu, dia berdiri dan melanjutkan, seni naga mengangkasa ini luar biasa dan sulit untuk dipahami. Sisa-sisa spiritualku akan segera hilang, tetapi sebelum aku menghilang, biarkan aku membantumu. Shizun naga putih membuka gulungan kulit dan sosoknya muncul di cakrawala. Dia mengambil satu langkah, langkahnya aneh, seolah dia berjalan di atas bintang-bintang. Deru naga bergemuruh dan langkahnya tampak seperti sedang berjalan di atas gelombang suara tanpa bentuk. Mu Chen menatap liak-liuk gerakan aneh Shizun naga putih. Awalnya, dia hampir tidak bisa mengikuti, tetapi gerakan Shizun naga putih itu dengan cepat berubah menjadi kabur. Entah kapan, sosok Shizun naga putih telah menghilang. Sosok kabur itu tampak seperti telah berubah menjadi naga besar saat melompat. Saat bergerak, ruang di sekitarnya tampak seperti ditusuk. Kecepatannya tampak seolah-olah bisa menempuh ribuan mil dalam sekejap. Roar-roar mengaum. Raungan naga yang tersisa menggema di ruang itu. Saat cahaya putih meredup, sosok Shizun naga putih muncul kembali. Sosoknya, kini, telah jauh menyusut saat dia menundukkan kepalanya, menatap Mu Chen. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen berkata sambil menangkupkan tangannya, menatap sosok di depannya yang semakin kabur, seolah-olah Shizun naga putih akan segera menghilang. Seni spiritual tingkat dewa ini memang sangat menantang untuk dipelajari. Jika dia tidak memiliki demonstrasi Shizun naga putih sebelumnya, tidak peduli seberapa jenius bakatnya, itu masih akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, berkat petunjuk yang diberikan Shizun naga putih sebelumnya, kesulitan mempelajarinya berkurang drastis. Sulit bagiku menemukan sesuatu yang sesuai dengan seleraku. Tapi dengan memberikannya padamu, aku harap keinginanku bisa terpenuhi. Junior ini tidak akan pernah melupakan kebaikan senior ini. Jika ada yang bisa junior ini lakukan untuk membalas budi, jangan ragu untuk memberitahu saya. Kata Mu Chen dengan serius. Dia adalah orang yang selalu ingat rasa terima kasih dan dendam. Hari ini, dia menerima bantuan Shizun naga putih, jadi, tentu saja, dia harus mengingat kebaikannya. Mendengar kata-kata Mu Chen, Shizun naga putih sedikit terkejut. Tatapannya kemudian menjadi kosong dan dia bergumam, keinginanku, itu adalah kembali ke kampung halamanku. Tatapan kosongnya tiba-tiba sedikit fokus. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan keseriusan yang tidak biasa. Dia terdiam cukup lama sebelum perlahan berkata, kau benar-benar ingin membantuku? Selama itu sesuatu yang bisa kulakukan, aku pasti tidak akan menolaknya. Mu Chen menjawab tanpa banyak keraguan.
Hahaha, bagus. Zizun naga putih tertawa ketika matanya yang jernih dan cerah menatap Mu Chen. Aku tidak pernah berpikir bahkan setelah aku almarhum, aku bisa bertemu pemuda seperti kamu. Namamu Mu Chen, kan? Siap, iya senior. Bagus, Mu Chen. Aku punya keinginan yang juga bisa menjadi kesempatan bagimu. Tapi, apakah kamu bisa memahami itu akan tergantung pada pencapaianmu. Zizun naga putih tertawa dan membuat gerakan dengan tangannya. Rune cahaya naga putih terbentuk di telapak tangannya dan melesat ke tubuh Mu Chen. Meskipun Mu Chen sedikit kaget, dia tidak panik dan hanya melihat Zizun naga putih yang agak ragu-ragu. Harapanku adalah pada suatu hari nanti, jika kamu dapat menuju dimensi paralel dunia bawah tempatku berasal dan mengusir semua anggota suku asing iblis darah yang telah menjajah tanah airku. Zizun naga putih menatap Mu Chen dengan erat. Jika kau dapat mencapai itu, maka aku pasti akan memberimu kesempatan besar. Percayalah, kesempatan ini akan membuatmu menjadi ahli tertinggi sejati. Mu Chen tercengang, Zizun naga putih memintanya untuk mengusir orang-orang suku iblis darah itu. Tapi mereka adalah anggota suku iblis yang mengerikan yang bisa dengan mudah membantai jutaan makhluk hidup. Bahkan jika dia berhasil menjadi ahli Zizun, seharusnya masih mustahil baginya untuk mencapai itu, kan? Kecuali jika dia menjadi ahli seperti Kaisar Api dan leluhur Martial, yang menjadi otoritas besar di wilayah mereka sendiri, bagaimana dia bisa menyerang dunia bawah? Kenapa? Tidak percaya diri? Zizun naga putih berkata sambil menatap Mu Chen. Ekspresi Mu Chen muram saat dia terdiam sesaat. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, aku bersyukur atas kebaikan senior dan aku harus membalasmu. Meskipun saat ini aku tidak mampu, aku jamin suatu hari nanti, ketika aku memiliki kekuatan seperti itu, aku pasti akan menuju kampung halaman senior dan mengusir orang-orang suku iblis itu. Baik. Mata tenang Zizun naga putih berdesir penuh emosi. Dia tidak tahu apakah tindakannya hari ini akan membiarkan benih itu tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Tapi, apapun yang terjadi, itu masih membawa sedikit harapan. Tanda cahaya naga putih yang kutinggalkan di tubuhmu akan membuatmu tahu lokasi kampung halamanku ketika kekuatanmu mencapai level tertentu. Setelah kamu memenuhi janjimu, itu juga akan memberitahu kamu apa peluang besarnya. Tatapan Zizun naga putih perlahan kembali tenang saat dia melihat Mu Chen dan berkata dengan ringan, namun, jika kamu tidak dapat mencapainya, kamu tidak harus memaksakan diri. Aku sangat menyadari betapa menakutkannya misi ini. Senior, aku akan mengingatnya. Mu Chen mengangguk dengan mantap. Jika suatu hari dia memiliki kekuatan untuk mencapainya, dia pasti akan mengunjungi kampung halamannya. Saat itu, dia akan mengusir semua iblis asing yang jahat dan destruktif itu. Mengizinkan dunia bawah untuk memancarkan kehidupan lagi. Zizun naga putih tertawa ketika dia menutup matanya dan bergumam, aku benar-benar berharap aku bisa menyaksikan hari itu. Sosoknya perlahan-lahan redup dan benar-benar menghilang. Mu Chen membungkuk ke arah lokasi di mana sosok Zizun naga putih menghilang. Tak lama setelah itu, dia keluar dari dunia putih. Sampai di puncak gunung, Mu Chen membuka matanya yang tertutup rapat. Dia melihat mutiara roh naga putih di tangannya, yang kilaunya telah memudar. Dia berbicara dengan serius, senior naga putih, yakinlah. Jika aku memiliki kekuatan itu suatu hari, aku pasti akan menuju dunia bawah dan membersihkan hal-hal biadab itu. Mutiara roh naga putih sepertinya bisa mendengar apa yang dia katakan dan saat itu sedikit melepaskan cahaya. Mu Chen bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit. Energi yang sangat kuat. Tanpa menggunakan kekuatan eksternal, Mu Chen saat ini bisa menekan ahli fase awal Huatian, bahkan fase tengah pun bisa dilawannya. Jika dia menggunakan berbagai metodenya, dia bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi ahli fase tengah Huatian, yang dapat menyebabkan beberapa masalah bagi mereka sebelum peningkatan kekuatannya. Aku ingin tahu, jika aku bertarung dengan Li Xuantong sekarang, apa hasilnya? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat niat bertarung sedikit berkumpul di mata hitamnya. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Li Xuantong, dia telah menghabiskan berbagai cara untuk menghadapi 3 gerakan. Tetapi jika mereka bertarung lagi, Mu Chen yakin bahwa Li Xuantong tidak akan mudah untuk mengambil banyak keuntungan lagi.
Keuntungannya dalam perjalanan ke wilayah petir ini jauh melebihi harapannya. Proses pembentukan manik petir di level ke-7 wilayah petir terlalu lambat. Ayo kita lanjut ke level selanjutnya, aku ingin mengumpulkan jumlah manik petir yang lebih banyak. Suara Tante Jiuyu tiba-tiba menggema dalam hati Mu Chen. Berapa banyak yang telah kamu sempurnakan dalam beberapa hari terakhir? Tanya Mu Chen. Ketika dia berkultivasi, Tante Jiuyu tidak menganggur dan tidak bermalas-malasan. Hanya 2000, Tante Jiuyu berkata dengan tidak puas. 2000 setara dengan 400.000 poin nilai spiritual. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh ke 2.500.000 poin nilai spiritual. Kalau begitu mari kita menuju ke level berikutnya. Mu Chen menatap ke arah kedalaman level ke-7. Dengan meningkatnya kekuatannya, level ke-7 wilayah petir bukan lagi penghalang baginya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba menuju ke 3 level terakhir dari wilayah petir dan merasakan sendiri betapa sulitnya melakukan terobosan di sana. Tak lama setelah itu, dia maju selangkah, langkahnya sangat dalam dengan raungan naga. Sosoknya tampak seolah bergerak dengan naga yang mengangkasa, dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa ribu kaki jauhnya. Dibandingkan dengan saat itu, kecepatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Meskipun Mu Chen belum sepenuhnya menguasai seni naga mengangkasa, hanya akses awal sudah jauh melampaui kecepatan sebelumnya. Deru naga bergema saat sosok Mu Chen dengan cepat menghilang ke cakrawala. Di tingkat ke-7 yang luas dari wilayah petir, raungan naga yang menggelegar menggema saat sosok cahaya melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan yang menakjubkan. Sosok cahaya itu bagaikan naga yang meluncur, menembus cakrawala dengan gesit. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai ujung cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepanjang perjalanannya, banyak tatapan yang memperhatikan sosok cahaya itu. Namun, sebelum mereka sempat tersadar, sosok cahaya itu sudah menghilang di ujung cakrawala. Kecepatan sosok cahaya itu membuat mereka tercengang. Sosok cahaya itu, tak lain dan tak bukan, adalah Mu Chen. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena kecepatan seni naga mengangkasa telah jauh melampaui harapannya. Dibandingkan dengan kecepatannya di masa lalu, ini beberapa kali lipat lebih cepat. Di masa depan, dengan seni gerakan ini, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Seni naga mengangkasa, keamanannya tentu saja terjamin. Hanya dalam waktu 10 menit, kecepatannya memungkinkan dia untuk melintasi seluruh tingkat ke-7 dan mencapai kedalaman level tersebut. Di sana, sebuah penghalang raksasa menghalangi akses ke tingkat ke-8. Sosok cahaya itu perlahan memudar dan Mu Chen muncul. Dia mengarahkan pandangannya ke depan dengan tatapan serius. Ini adalah perisai yang menghalangi tingkat ke-8. Mu Chen melihat penghalang tanpa henti saat dia bergumam. Dia menyapu pandangannya di sekitar dan bisa merasakan riak energi spiritual dari lingkungannya. Riak energi spiritual sangat kuat, namun ini jelas energi spiritual dari siswa yang sedang berkultivasi. Setelah berhenti sesaat, Mu Chen tidak menunjukkan banyak keraguan saat dia bergerak, membuat langkah abnormal menuju perisai penghalang dengan bayangan cahaya buram mengikutinya. Bayangan cahaya itu seperti naga yang melonjak. Sosoknya menerjang ke perisai penghalang petir di bawah banyak tatapan heran dari sekitarnya. Mu Chen berkonsentrasi saat dia melangkah maju, mengedarkan seni naga mengangkasa dan terbang keluar. Sosok Mu Chen bergegas ke perisai penghalang petir. Namun, tubuhnya menjadi kaku tak terkendali. Meskipun kecepatannya tidak lambat, itu tidak akan mudah baginya untuk melewati celah kecil. Sungguh penghalang petir yang kokoh. Tak lama setelah itu, langkahnya naik dan bayangan cahaya di sekelilingnya berubah menjadi bayangan naga yang melonjak saat raungan rendah bergema. Wah, mengaum. Begitu deru naga bergema, Mu Chen merasa seolah-olah dia menginjak gelombang suara. Sosoknya telah berubah menjadi bayangan buram dan dia melesat maju. Sosok itu tiba-tiba melintas melalui pelindung petir. Namun, kali ini, Mu Chen tidak terpental karena sosoknya berubah sedikit demi sedikit menjadi ilusi dan itu sebenarnya adalah bayangan. Dia masuk. Dalam radius 100 mil, beberapa orang yang berada di platform petir tiba-tiba berdiri dengan tatapan heran.
Semua perhatian tertuju ke perisai petir saat bayangan-bayangan yang terus-menerus menghilang. Samar-samar, mereka melihat bayangan cahaya, bersamaan dengan naga mengaum, melewati penghalang petir. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Siapa dia? Seseorang sangat terkejut. Setelah sekian lama, akhirnya ada orang ketiga yang berhasil memasuki tingkat ke-8 wilayah petir. Dan ketika Mu Chen melewati perisai petir, dia juga menarik keributan di luar wilayah petir Akademi Beichang. Pada platform besar, peringkat wilayah petir tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Para siswa yang tak terhitung jumlahnya tertarik olehnya dan mengarahkan tatapan heran mereka ke sana. Sudah lama sejak adegan abnormal seperti itu muncul di peringkat wilayah petir. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat cahaya bergerak di atas mereka. Cahaya keperakan itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa, langsung melewati Su Xuan, Hiao, dan yang lainnya sebelum berhenti di posisi ketiga. Mu Chen, tingkat ke-8 wilayah petir. Wah! Ketakjuban seperti gelombang pasang ketika menyapu, langsung menyebabkan keributan besar. Banyak orang tercengang. Itu sebenarnya Mu Chen? Pendatang baru itu, Mu Chen. Bagaimana dia begitu kuat? Bahkan Hiao dan yang lainnya tidak bisa mencapai tingkat ke-8 dari wilayah petir. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku tidak tahu, tapi tidak akan ada kebohongan dalam peringkat wilayah petir. Mu Chen itu pasti berhasil mencapai tingkat ke-8. Ini terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa mencapai tempat itu? Di luar wilayah petir, keributan besar terjadi. Orang-orang saling bertukar pandang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Meskipun Mu Chen saat ini bisa dianggap sebagai tokoh terkenal di Akademi Beichang, itu tidak berarti apa-apa. Pertarungannya dengan Li Xuantong hanyalah perjanjian 3 gerakan. Sebelumnya, di markas gerbang iblis, dia memang berhasil menyusun formasi spiritual. Selain itu, Hiao jelas menahan diri dan tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya hanya karena Mu Chen siswa baru. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa insiden yang dapat meningkatkan ketenaran Mu Chen, itu tidak memungkinkannya untuk benar-benar melampaui Hiao dan yang lainnya. Tetapi, keributan di peringkat wilayah petir saat ini telah memungkinkan mereka untuk akhirnya memiliki kesadaran langsung. Memang, peringkat ini tidak sedahsyat peringkat surgawi, tetapi bukan berarti peringkat ini tidak penting. Dari sini, semua orang dapat melihat kekuatan sejati yang disembunyikan para siswa tersebut. Dan Mu Chen bisa masuk ke tingkat ke-8 wilayah petir. Bukankah itu berarti bahwa dia sudah melampaui Hiao dan yang lainnya, dan mengejar Li Xuantong? Bukankah siswa baru ini terlalu tangguh? Perubahan pada peringkat wilayah petir segera menyebar dan menarik perhatian banyak orang. Xin beralih ke geng gerbang iblis. Karena markas gerbang iblis masih dalam pembangunan, bangunan menjadi jauh lebih sederhana. Hiao sedang duduk di kursi pertama ketika dia mendengarkan bawahannya melapor kepadanya tanpa ekspresi. Mu Chen memasuki tingkat ke-8 wilayah petir? Bagaimana mungkin? Chen Hou mengeluarkan teriakan terkejut dari samping dengan wajah tidak percaya. Ekspresi Hiao tidak menunjukkan banyak fluktuasi, tetapi matanya terkondensasi sedikit. Dia memegang cangkir teh untuk waktu yang lama, sebelum meletakkannya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun tidak mudah untuk memasuki tingkat ke-8 wilayah petir, jika dia menggunakan beberapa metode, masih mungkin untuk menyelinap masuk. Betul. Chen Hou mengangguk, hanya saja bos tidak mau, jika tidak akan terlalu sulit untuk memasuki tingkat ke-8. Hiao ringan tersenyum saat tatapannya perlahan berubah dingin. Yakinlah. Biarkan saja dia berpuas diri sekarang. Selama perang perburuan, tidak peduli seberapa tinggi dia melambung, aku masih akan mendekatnya. Di puncak gunung di Akademi Beichang, Li Xuantong mendengar berita bahwa Mu Chen telah masuk tingkat ke-8 wilayah petir dan matanya perlahan menyipit. Tampaknya Mu Chen telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, jika dia muncul di wilayah petir, tidak akan ada lagi perjanjian 3 gerakan. Pada saat itu, dia berharap bahwa Mu Chen tidak akan mengecewakannya. Xin membawa kita ke wilayah petir tingkat ke-8. Aku penasaran bagaimana Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa sampai sini. Apakah dengan kecepatan atau kekuatan? Mu Chen bergumam dalam hati. Meskipun cara Mu Chen terkesan curang, kecepatan juga merupakan perwujudan dari kekuatan seseorang.
Karena sebelumnya, Mu Chen menerobos pelindung untuk masuk ke tingkat 8 wilayah petir. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tingkat ke-8 wilayah petir, area yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi di Akademi Beichang. Namun, bertentangan dengan harapannya, tidak ada ke-8 di Cakrawala, tidak ada kelompok petir gelap. Langit cerah tanpa awan. Seluruh ruang itu sunyi dan damai. Mu Chen sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak pernah menyangka level ke-8 ternyata sepi. Kenapa tidak ada awan? Mu Chen mengerutkan kening. Dia juga tidak merasakan energi petir di ruang ini. Ada apa ini? Terbang ke kiri sejauh 100 mil. Suara serius Tante Jiuyu tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Indra Tante Jiuyu jelas jauh lebih kuat daripada Mu Chen. Dan ke arah kiri, dia merasakan beberapa riak. Mu Chen mengangguk saat sosoknya bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh Tante Jiuyu. Beberapa menit kemudian, sosoknya perlahan berhenti ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia menjadi tercengang. Dataran luas terbentang di hadapannya, dihiasi oleh sungai besar yang luar biasa. Sungai ini bukan sembarang sungai, melainkan sungai yang terbuat dari air berwarna perak berkilauan. Alirannya tak menyentuh tanah, melainkan mengambang di atasnya, bergerak perlahan bagaikan tarian anggun menuju kejauhan. Penampilannya seperti naga perak besar yang bergerak. His. Mu Chen tidak bisa membantu menghirup udara dingin yang dalam. Dia tidak pernah membayangkan dalam imajinasinya yang paling liar bahwa tingkat ke-8 akan sangat menakutkan sehingga energi petir benar-benar mengembun dan membentuk sungai petir. Memang layak menjadi tingkat ke-8 wilayah petir. Mu Chen menghela nafas. Tidak heran persyaratannya sangat ketat untuk memasuki tingkat ke-8. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hasil dari berkultivasi di sini. Baiklah, mari kita mulai memperbaiki manik petir ilahi. Mu Chen berkata dalam hati. Jelas, tugas untuk memperbaiki manik petir ilahi diserahkan kepada Tante Jiuyu. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, entah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memperbaiki manik petir yang bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Oke, serahkan padaku. Tante Jiuyu sangat gembira. Ketika Mu Chen selesai berbicara, api biru terbang keluar dari tubuhnya dan dibentuk menjadi burung kecil. Sepertinya membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan manik petir senilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual, bahkan dengan bantuan Tante Jiuyu, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Kemudian, dia memutuskan untuk menutup matanya dan berkultivasi. Tepat ketika Tante Jiuyu melancarkan aksinya, Mu Chen tiba-tiba merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tak lama setelah itu, dia dengan penasaran membalikkan kepalanya. Tidak terlalu jauh, sepertinya ada sosok di atas batu besar. Sosok manusia. Mu Chen tersentak kaget dan segera berdiri, mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara. Barulah saat itu dia melihat dengan jelas sosok yang duduk di atas batu besar tersebut. Sosok itu adalah seorang lelaki tua botak yang mengenakan jubah hitam compang-camping. Tubuhnya sangat kurus, setipis batang korek api, dengan mata yang tampak berlumpur. Penampilannya seperti orang yang sekarat dan akan segera masuk ke peti mati. Saat ini, lelaki tua botak itu sedang memegang tongkat di tangannya dan menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Mu Chen merasakan kulit kepalanya merinding dihadapkan dengan adegan aneh ini. Pria tua itu tampaknya telah duduk di sana selama berabad-abad, namun Mu Chen sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat penyembunyian yang begitu tinggi? Tante Jiuyu pun merasakan keanehan situasi ini. Saat dia hendak mengambil manik petir, lelaki tua botak itu tiba-tiba bergerak. Seolah tersapu angin kencang, semua manik-manik terlepas dari kendali Tante Jiuyu dan berputar-putar di sekelilingnya. Wajah Mu Chen dan Tante Jiuyu berubah. Tante Jiuyu mengepalkan giginya dengan waspada, namun tidak berani bertindak gegabah. Intuisinya mengatakan bahwa lelaki tua botak di hadapan mereka ini sangatlah berbahaya. Hati-hati, orang tua ini sangat tangguh. Suara Tante Jiuyu sangat suram karena suara itu bergema di dalam hati Mu Chen. Mu Chen tersenyum pahit. Bukankah itu sudah jelas? Lelaki tua itu dengan mudah mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin dia sesederhana yang terlihat? Orang tua ini,
Mu Chen mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Wilayah petir ini diperuntukkan bagi para siswa untuk melatih dan memperkuat tubuh mereka. Kamu memanfaatkan kekuatan burung siluman Jiuyu untuk menyaring manik petir. Tindakanmu ini termasuk pelanggaran. Pria tua botak itu berkata dengan suara serak, mengangkat matanya yang berlumpur dan menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Wajah Mu Chen memerah padam. Dia terdiam, tak mampu menyangkal perkataan lelaki tua itu. Memang, metode yang dia gunakan untuk mendapatkan manik petir terkesan seperti curang. Burung biru kecil ciptaan Tante Jiuyu bertengger di bahu Mu Chen. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya biru, dan api biru menyelimuti tubuh mungilnya. Saat itu, ia merasakan firasat buruk dan bersiap untuk membawa Mu Chen melarikan diri. Hei, burung kecil yang baru saja menetas. Jangan coba-coba bermain trik di hadapanku. Kecuali kamu adalah salah satu monster tua dari klan burung Jiuyu-mu. Pria tua botak itu menatap Tante Jiuyu dengan senyum sinis. Tatapan Tante Jiuyu berubah. Namun, kau memang membangkitkan keingintahuanku. Dengan kebanggaanmu sebagai burung siluman Jiuyu, kau benar-benar rela membentuk ikatan garis darah dengan manusia, bahkan manusia yang begitu lemah. Jika para monster tua di klanmu mengetahui hal ini, aku khawatir kamu akan menderita. Pria tua botak itu berkata sambil melirik Mu Chen dan Tante Jiuyu. Bicaranya lambat dan suaranya membuat orang lain merasa tidak berdaya. Kata-katanya seperti cambuk yang mencambuk hati Mu Chen dan Tante Jiuyu, membuat mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Lelaki tua itu benar-benar berhasil melihat melalui hubungan mereka hanya dengan pandangan sekilas. Benar-benar penglihatan yang menakutkan. Mu Chen tersenyum pahit. Senior, Anda salah paham. Kami tidak akan memperbaiki manik petir lagi dan akan pergi sekarang. Apakah itu boleh? Dari nada bicara lelaki tua botak itu, dia pastilah sosok otoritas tinggi di Akademi Beichang. Oleh karena itu, sebagai murid Akademi Beichang, Mu Chen tidak khawatir bahwa hidup mereka akan terancam. Saat Mu Chen berbicara, dia perlahan mundur. Jika lelaki tua botak itu tidak mengatakan apa-apa, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Dari penampilanmu, burung kecil, evolusimu telah gagal, bukan? Dan sekarang, ia membutuhkan esensi darah Beiming Longkun dan meminjam kekuatannya untuk mencapai catatan binatang ilahi, kan? Kalian memperbaiki manik petir tanpa kendali untuk mengumpulkan poin nilai spiritual yang cukup untuk membelinya, apakah aku benar? Tepat ketika Mu Chen hendak mundur perlahan, lelaki tua botak itu perlahan berbicara. Mu Chen tersenyum pahit. Tampaknya tidak ada yang bisa disembunyikan dari orang tua ini. Apakah kau ingin jumlah manik petir yang cukup? Tanya lelaki tua botak itu sambil tersenyum penuh minat kepada Mu Chen. Mu Chen dengan polos mengangguk. Sulit untuk menemukan generasi muda yang begitu menarik. Lelaki tua botak itu meletakkan tongkat di lututnya dan menatap Mu Chen. Jika kamu berhasil menangani serangan dari klonku, aku akan mengembalikan manik petir ilahi ini kepadamu dan membiarkan kalian berdua memperbaiki jumlah manik petir yang kalian perlukan. Selanjutnya, aku akan memberikan hadiah kepada kawan muda ini, bagaimana menurutmu? Haha, setelah bertahun-tahun, hanya ada 2 orang yang bisa menahan serangan dari klonku di antara para siswa di Akademi Beichang. 2 orang? Mu Chen terdiam, tatapannya terkonsentrasi. Apakah itu Shen Changsheng dan Li Xuantong? Pria tua botak itu sedikit mengangguk dan tersenyum, kedua pemuda itu memang memiliki beberapa bakat. Namun, kamu telah mengejutkan aku, bisa mencapai tingkat ke-8 dengan kultivasi level Kuasi Huatian. Bagaimana? Mu Chen terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, kedua tangannya mengepal erat. Pupil matanya yang hitam pekat memancarkan ketajaman. Jika Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa mencapainya, dia percaya bahwa dia juga tidak lebih buruk dari mereka. Oke, setuju Pak Tua.